Halo adik-adik, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Pada video ini kita akan belajar materi IPA mengenai benda-benda langit. Apa sih benda-benda langit itu? Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kita kenalan dulu yuk. Aku di sini namanya Kak Asya. Kalian bisa panggil aku Kak Asya yang warna orange. Saya sendiri Kak Hans yang biru tuh, yang lagi terbang. Halo. Nah, kalau aku sendiri yang lagi naik roket nih yang warna merah, nama aku Katila. Nah, seperti yang tadi Kak Hans bilang, kita bakal belajar benda-benda langit. Apa aja sih itu? Yang pertama, pastinya kita bakal tahu apa itu benda-benda langit, lalu juga rotasi bumi dan bulan, dan yang terakhir revolusi bumi dan bulan. Nah, sekarang kita masuk yuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal benda-benda langit. Bersama aku, Katila. Sebelumnya kita main tebak-tebakan dulu yuk. Ini benda langit apa, ayo? Nah, benar. Jawabannya adalah bintang. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, coba deh kalian perhatikan video di bawah ini. Nah, yang tadi itu namanya galaksi, karena terdiri dari beberapa atau kumpulan bintang-bintang. Lalu, letak bintang itu sangat jauh loh dari bumi, oleh karena itu, bintang sangat terlihat kecil dari bola mata kita. Lalu, cahaya bintang tersusun dari gas-gas hidrogen dan helium. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat bintang, Kak? Nah, bintang itu bisa berfungsi menerangi bumi ketika malam hari, lalu juga menentukan arah dan tempat, menentukan waktu dan bulan. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, apa sih yang menerangi bumi saat siang hari? Nah, kita lanjut ya. Nah, coba kalian tebak, ini benda langit apa? Nah, bener banget jawabannya. Jawabannya adalah matahari. Nah, matahari itu merupakan benda langit berupa bola gas panas dan berukuran sangat besar. Nah, matahari itu termasuk bintang loh, teman-teman. Kenapa bintang, Kak? Nah, karena matahari itu bisa menghasilkan cahaya sendiri, seperti definisi bintang sebelumnya. Lalu matahari juga merupakan pusat tata surya di mana planet mengelilingi matahari. Dan matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Lalu buat apa sih ada matahari? Yang pastinya matahari itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup dan juga menjadi sumber cahaya pada siang hari. Selanjutnya, benda langit apa sih ini teman-teman? Coba tebak yuk. Nah, jawabannya benar, yaitu bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi dan bergerak mengelilingi bumi. Nah, bulan itu nggak termasuk bintang loh teman-teman, karena bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, di mana cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih setiap malam, pasti keberadaan bulan itu berbeda-beda nggak sih? Kadang ada yang penuh, kadang nggak ada bulan. Nah, itu benar adanya, karena setiap hari bulan berganti kedudukan, di mana ada 4 fase, yaitu fase bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan 3/4, dan bulan purnama. Lalu apa sih fungsi dari bulan itu? Bulan itu memiliki fungsi untuk menjaga bumi agar tetap berada di porosnya. Selain itu juga bisa memberikan waktu dan penanggalan, dan bisa menerangi bumi pada malam hari walaupun bukan berasal dari cahayanya sendiri. Lalu kita lanjut ke benda langit yang terakhir ya, itu ada planet. Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari. Ada 8 planet nih di sini. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kakak udah bikin gampangnya nih biar kalian bisa cepet ingat, yaitu Mary, Vetik bunga mawar, yang satu untuk Nona. Kita sebut bareng-bareng ya, Mary, Vetik bunga mawar, yang satu untuk Nona. Nah, kita simpulin yuk apa yang kita udah belajar tadi. Ada 4 benda langit kan ya, ada bintang, matahari, bulan, dan juga planet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu Kak Asya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu rotasi bumi dan bulan bareng aku, Kak Asya. Sebelum lanjut ke materi, kita diskusi dulu yuk. Kira-kira gambar yang ada di layar ini gambar apa ya?
Benar banget, ini adalah perbedaan hari ketika siang dan malam. Ketika siang, langitnya cerah karena adanya sinar matahari. Berbeda dengan pada malam hari, langitnya gelap karena nggak ada cahaya dari matahari. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Kita cari tahu jawabannya yuk. Ya, karena adanya rotasi bumi. Terus rotasi bumi itu apa sih, Kak? Rotasi bumi adalah peristiwa ketika bumi berputar pada porosnya sendiri. Adik-adik bisa lihat nih dari video ilustrasi dari rotasi bumi. Selanjutnya ada fun facts tentang rotasi bumi. Yang pertama, berlangsung selama 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau setara dengan 1 hari. Yang kedua, walaupun bumi berotasi, tapi makhluk hidup yang ada di bumi seperti manusia dan hewan itu tidak ikut berputar ya adik-adik. Nah, kenapa tuh Kak? Karena adanya gravitasi bumi yang akan menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Selanjutnya adalah akibat-akibat dari rotasi bumi yang akan kakak jelaskan satu-satu. Pertama, terjadinya siang dan malam. Jadi karena bumi itu berotasi, akan mengakibatkan adanya dua bagian bumi yang sebagiannya menghadap matahari, dan terjadi siang, sebagian lainnya akan membelakangi matahari, dan terjadi malam. Akibat yang kedua adalah adanya gerak semu harian matahari yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Nah, padahal tidak ya adik-adik, yang sebenarnya adalah bumi mengelilingi matahari, karena matahari adalah pusat tata surya kita. Nah, akibat yang selanjutnya adalah adanya perbedaan waktu. Jadi karena bumi itu berotasi, waktu di berbagai belahan bumi itu tidak akan sama. Misalnya waktu di Indonesia dengan waktu di Jepang atau di Amerika itu akan berbeda. Nah, aku mau kita diskusi lagi nih. Kira-kira gambar yang ada di layar ini gambar apa ya? Benar banget, ini adalah gambar dari bulan yang fasenya itu bisa berubah-ubah. Nah, kenapa bisa seperti ini, Kak? Kenapa bisa berubah-ubah bentuknya? Kita cari tahu juga yuk, sama-sama. Nah, jawabannya adalah karena adanya rotasi bulan. Wah, kalau gitu rotasi bulan itu apa? Rotasi bulan adalah peristiwa ketika bulan berputar pada porosnya sendiri. Jadi, nggak hanya bumi ya adik-adik yang berotasi, tetapi bulan juga berotasi. Di sini kalian bisa langsung lihat di video ilustrasinya. Nah, fun fact tentang rotasi bulan. Yang pertama, rotasi bulan itu perlu waktu 29,5 hari atau sekitar 1 bulan. Yang kedua, pada saat bulan mengelilingi bumi, bulan juga berputar pada porosnya sendiri. Yang ketiga, waktu rotasi bulan itu sama dengan waktu revolusi bulan loh, yaitu sekitar 1 bulan. Nah, akibat-akibat dari rotasi bulan itu apa aja, Kak? Aku akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, terjadinya macam-macam fase bulan. Nah, adik-adik bisa langsung lihat sendiri gambar-gambar dari macam-macam fase bulan ini. Kayak ada bulan full moon atau bulan penuh, ada juga crescent moon atau bulan sabit. Nah, ini totalnya ada 4 fase. Terus, akibat yang kedua adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut tuh apa sih, Kak? Pasang air laut itu adalah peristiwa ketika permukaan air lautnya itu naik. Nah, ini gambarnya seperti yang di sebelah kanan. Kalau surut, berarti air permukaan lautnya itu sedang turun, seperti gambar di sebelah kiri ini. Akibat yang selanjutnya adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Perbedaannya terletak pada kalau gerhana bulan, bumi yang ada di tengah garis lurus antara matahari, bumi, dan bulan, sedangkan gerhana matahari itu bulan yang ada di tengah garis lurus antara matahari dengan bumi. Nah, kita udah belajar apa itu rotasi bumi dan akibat-akibatnya, sama apa itu rotasi bulan dan akibat-akibat dari rotasi bulan. Nah, kalau kalian penasaran tentang gerhana bulan dan bentuk-bentuk dari gerhana matahari, tungguin pembahasan dari Kak Hans ya. Nah, kita udah sampai di ujung materi nih. Tadi kan kita udah bahas tentang benda-benda langit bersama Kak Tila dan juga rotasi bumi dan bulan bersama Kak Asya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang revolusi bumi dan bulan nih bersama saya, Kak Hans. Nah, revolusi bumi dan bulan itu nggak susah kok materinya. Teman-teman, kita cari tahu dulu ya, apa itu revolusi bumi dan bulan. Check it out. Nah, revolusi bumi ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun sekali atau 364 seperempat hari. Itu berarti setiap 4 tahun sekali
Bumi ini mengelilingi matahari lebih 1 hari atau 366 hari. Sedangkan revolusi bulan itu terjadi setiap 24 jam atau 1 hari. Nah, kalau dilihat-lihat kok bulannya beda-beda ya di situ ya. Nah, apa sih itu ya? Tadi kan udah dijelasin sama Kasha nih, itu namanya fase-fase bulan. Masa kalian gak ingat? Jadi kakak udah nggak perlu jelasin lagi ya. Oke, kita lanjut yuk. Pesan tadi lagi ngomongin fase-fase bulan sama revolusi bumi dan bulan. Kenapa jadi musim dingin ya? Loh, musim gugur? Apa sih? Nggak jelas banget. Nggak ada hubungannya kan ya? Musim semi? Ini apa sih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Nah, jawabannya adalah berbagai jenis musim terjadi karena adanya revolusi bumi. Jadi ketiga musim tadi itu adalah salah satu dampak dari terjadinya revolusi bumi. Nah, apa aja sih musimnya? Tuh, di situ ada 6. Tadi sudah ditunjukin ya 3 gambarnya. Dan 3 lagi ada musim hujan, musim kemarau, dan musim panas. Sedangkan di Indonesia tuh ada berapa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Nah, betul. Jawabannya adalah 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dikit banget ya musim di Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir banyak-banyak gitu juga sulit ya. Harus mempersiapkan untuk segala musim ya. Ya udah, kita lanjut aja yuk. Nah, tadi kan baru 1 ya. Masa iya cuma 1 sih? Apa aja sih dampak dari revolusi bumi dan bulan? Nah, revolusi bumi sendiri memberi dampak yaitu adanya gerak semu matahari, terjadi berbagai penggantian musim, dan juga acuan pembuatan kalender Masehi. Sedangkan revolusi bulan memengaruhi jumlah hari dalam kalender, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, terjadinya pasang surut air laut, dan terjadinya bulan purnama. Nah, tadi kayaknya gerhana matahari dan gerhana bulan udah dijelasin ke Asha deh. Ya udah, di sini kakak bakal ngasih tahu tentang contoh-contohnya dari gerhana matahari aja ya. Soalnya ada banyak nih, nggak cuma 1 gerhana matahari. Nah, ini adalah 4 jenis gerhana matahari nih. Yaitu yang pertama gerhana matahari sebagian, yang kedua ada gerhana matahari total, yang ketiga ada gerhana matahari hibrid, yang keempat ada gerhana matahari cincin. Nah, itu aja dari revolusi bumi dan bulan. Gampang banget bukan? Nah, selanjutnya bakal ada soal-soal nih setelah ini. Yuk, kita lihat yuk. Nah, setelah mendengar pemaparan dari kakak-kakak tadi, kita masuk yuk ke latihan soal. Soal yang pertama, benda langit yang memancarkan cahaya disebut. Nah, setiap pertanyaan soal, kalian boleh di-pause dulu ya, dan dicoba dikerjakan terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bulan tidak dapat mengeluarkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan dari cahaya. Nah, ayo, apa nih yang tadi kita udah pelajarin? Lanjut pertanyaan 3, rotasi bumi adalah. Nah, coba ya adik-adik dikerjakan. Ini materinya udah dijelasin semua tadi. Lanjut ke pertanyaan keempat, salah satu dampak dari rotasi bulan adalah. Nah, ini apa jawabannya? Coba diingat-ingat lagi yang udah kita pelajarin ya. Nah, dan pertanyaan yang terakhir nih, yang bukan termasuk jenis gerhana matahari adalah, nah barusan kan udah kakak kasih tahu nih, masa udah lupa sih? Coba ya kerjain. Oke, untuk materi video ini segitu saja. Terima kasih sudah mampir ke video ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajarnya ya teman-teman. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah. Dadah.